Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal sumatif akhir semester 2 untuk kelas 5 sekolah dasar muatan pelajaran IPAS. Yuk anak-anak kita simak bersama-sama ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Gabi jarang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Selain itu, ia hanya minum sedikit air putih setiap hari. Kebiasaan tersebut dapat memicu timbulnya gangguan, yaitu A. Diare, B. Gastritis, C. Konstipasi, D. Apenditis. Jawabannya adalah C. Konstipasi. Nomor 2. Kota A dan kota B pada peta berjarak 5 cm. Jarak sebenarnya kedua kota adalah 25 km. Jadi peta memiliki skala A 1:25.000, B 1:50.000, C 1:250.000, D 1:500.000. Jawabannya adalah C 1:250.000. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan warisan budaya yang dinamakan A. Candi, B. Bahasa daerah, C. Batik, D. Wayang. Jawabannya adalah D. Wayang. Nomor 4. Alika tinggal di daerah pesisir yang memiliki pelabuhan. Produk unggulan yang mayoritas dihasilkan wilayah Alika adalah A. Ikan asap, B. Batik tulis, C. Kain sutra, D. Madu murni. Jawabannya adalah A. Ikan asap. Nomor 5. Badai merupakan salah satu bencana alam yang dapat mengubah lingkungan. Faktor pemicu bencana tersebut adalah A. Suhu panas di permukaan laut, B. Suhu panas di udara, C. Curah hujan tinggi, D. Erupsi gunung api. Jawabannya adalah A. Suhu panas di permukaan laut. Nomor 6. Penyebab penurunan tanah atau batuan di bagian tebing atau lereng adalah A. Aktivitas magma dan banjir lahar, B. Gempa dan aktivitas lempeng, C. Hutan gundul dan curah hujan tinggi, D. Pembuangan sampah sembarangan. Jawabannya adalah C. Hutan gundul dan curah hujan tinggi. Nomor 7. Penanaman bakau sering dilakukan karena bermanfaat dalam pelestarian lingkungan laut. Manfaat tersebut adalah A. Mencegah abrasi pantai, B. Meningkatkan populasi ikan, C. Mengurangi polusi air laut, D. Menyuburkan tanah di wilayah pesisir. Jawabannya adalah A. Mencegah abrasi pantai. Nomor 8. Reboisasi merupakan salah satu kegiatan pelestarian lingkungan. Manfaat utama kegiatan tersebut adalah A. Menjaga keseimbangan ekosistem, B. Mengurangi resiko bencana non-alam, C. Menyimpan cadangan mineral, D. Menyerap oksigen. Jawabannya adalah
A. Menjaga keseimbangan ekosistem. Nomor 9. Usaha ekonomi yang bergerak di bidang kehutanan umumnya memanfaatkan hasil hutan seperti kayu sebagai bahan pembuatan mebel, peralatan rumah tangga, dan bahan bangunan. Berikut upaya yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha untuk melestarikan keberadaan hutan, yaitu A. Mengeksploitasi hutan secara berlebihan. B. Menebang pohon tanpa memikirkan dampaknya. C. Tebang pilih pohon dan menggantinya dengan bibit pohon yang sama. D. Menebang pohon yang ada tanpa menggantinya dengan bibit pohon yang sama. Jawabannya adalah C. Tebang pilih pohon dan menggantinya dengan bibit pohon yang sama. Nomor 10. Berikut upaya yang dapat dilakukan oleh pembuat produk atau produsen supaya dapat bersaing dalam ekonomi kreatif adalah A. Membuat kemasan produk yang serupa dengan produk orang lain. B. Memilih berjualan di rumah tanpa adanya promosi. C. Menyajikan produk pada kemasan yang biasa saja. D. Memberikan nama produk yang unik dan menempatkannya pada kemasan yang menarik. Jawabannya adalah D. Memberikan nama produk yang unik dan menempatkannya pada kemasan yang menarik. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. Nomor 11. Tulang rusuk turun dan volume rongga dada mengecil terjadi pada mekanisme pernapasan dada fase titik-titik. Jawabannya adalah ekspirasi. Nomor 12. Mulut merupakan salah satu organ pencernaan manusia. Pada organ ini, makanan mengalami proses pengunyahan dengan bantuan gigi dan lidah. Proses ini dinamakan, jawabannya, mastikasi. Nomor 13. Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas. Perkebunan tersebut merupakan salah satu bukti Indonesia sebagai negara titik-titik. Jawabannya adalah agraris. Nomor 14. Proses perpaduan antar dua kebudayaan atau lebih yang melahirkan bentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli disebut, jawabannya adalah akulturasi. Nomor 15. Gelombang getaran yang muncul di atas permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi disebut, jawabannya gempa. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Apa nama organ yang ditunjukkan oleh huruf P? Tuliskan nama zat yang dihasilkan oleh organ tersebut beserta fungsinya. Organ yang ditunjukkan oleh huruf P adalah organ hati. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak yang menjadi butiran-butiran lebih kecil. Nomor 17. Apa saja informasi yang diperoleh dari membaca peta? Jawabannya adalah mengetahui jarak lurus dua titik atau tempat di permukaan bumi dengan menggunakan skala peta. Mengetahui keadaan fisik atau lingkungan alam berdasarkan simbol atau warna peta. Contohnya perairan, laut, danau, dan sungai berwarna biru.
dan pegunungan berwarna coklat. Informasi yang didapat dengan membaca peta yang lain juga untuk mengetahui posisi atau lokasi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan bujur. Contohnya, wilayah Indonesia dilalui ekuator atau khatulistiwa atau berada di daerah tropis. Nomor 18. Mengapa ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas penting bagi sektor industri dan jasa? Jawabannya, tenaga kerja yang berkualitas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efisien. Keberadaan tenaga kerja yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ketersediaan tenaga kerja berkualitas penting bagi sektor industri dan jasa. Nomor 19. Mengapa penyusutan wilayah pesisir merupakan ancaman terhadap lingkungan laut? Berikan contoh upaya mengatasi masalah tersebut. Penyusutan wilayah pesisir terjadi karena abrasi. Kondisi ini disebabkan oleh gelombang laut yang kuat. Penyusutan wilayah pesisir dapat merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan manusia yang bergantung pada wilayah pesisir. Upaya mengatasi penyusutan wilayah pesisir antara lain reboisasi, penanaman bakau, dan pengurangan aktivitas yang merusak wilayah pesisir. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Apa nama bencana alam yang ditampilkan pada bencana alam di samping? Pertanyaan B, tuliskan 3 kerugian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut. Bencana alam pada gambar tersebut adalah banjir. Untuk kerugian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam banjir, antara lain kerugian finansial akibat kerusakan rumah dan barang, kemudian gangguan kesehatan akibat penyebaran penyakit seperti diare dan leptospirosis, serta kerugian yang ketiga yaitu kerusakan infrastruktur dan gangguan aktivitas ekonomi seperti terganggunya jalur transportasi dan distribusi barang. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari channel Rajin Belajar. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.